Halo AOG, welcome home buat kalian semua. Khususnya buat kalian yang baru pertama kali ikut dalam ibadah online kami. Gereja bukan hanya gedungnya aja, tapi juga orang-orang yang di dalamnya, juga komunitas yang ada di dalamnya. Kami sebut itu namanya Connect Group. Di sana kalian bisa mengalami Tuhan, ketemu sama teman-teman yang kece banget, dan juga bertumbuh menjadi seperti Kristus. Caranya gampang banget. Kalian bisa menghubungi nomor yang ada di layar TV atau gadget kalian. Gak kerasa sepanjang bulan ini kita udah bahas tentang emotion. Dan juga minggu ini kita akan bahas tentang mood swing. Pernah gak teman-teman ngalamin mood swing? Sebentar senang, sebentar bad mood, sebentar sedih. Pernah gak? Kali ini kita akan bahas tuntas. So, ikutin ibadah ini sampai selesai ya. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, kita persiapkan persembahan yang terbaik. Caranya gampang banget. Kalian bisa scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian. Sebentar, kita akan mulai ibadah. Mari sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah saat ini juga. Kami mau belajar mengenai mood swing. Siapkan hati kami mau siapkan yang terbaik buat Tuhan. Dan juga kami mau memuji dan menyembah Tuhan dengan antusias. Kami mau dapatkan bagian yang terbaik dari ibadah kali ini. Thank you ya Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday and God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Let's everybody praise Jesus! Come on everybody, clap your hands. Percaya kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Percaya kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang tak kau tunjukkan, besar kasih
Hanya Kau satu Tuhan kami. Besar setia yang telah Kau tunjukkan, besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey, Yesus satu Tuhan. Oh, hey, hey, Yesus satu Tuhan. Hanya Kau Tuhan, Juru Selamat kami. Kami hidup bagi-Mu, kami mau memuji nama-Mu setiap hari, setiap waktu Tuhan. Pokoknya Kau ubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Yes Lord. Mari semua katakan. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru, diriku hidup bagi-Mu.
my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Yes. And I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness. Oh, you say you have given me a joy that I will never leave. So I will praise you with gladness. For you are good. For you are good. For you are Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala sembah Kau Tuhan. Engkau ku sembah,
Engkau ku sembah. Sama-sama Kau ku sembah. Kau ku sembah.
kedua tanganmu katakan, Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah. Oh kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu.
terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Hari ini kami masih bisa menyembah dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami Tuhan. Biar kami bisa menerima isi hati-Mu hari ini. Biar kami bisa menerima makanan yang terbaik hari ini Tuhan. Terima kasih, kuduskan layakkan juga hamba-Mu, biar apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh isi hati-Mu buat setiap Army of God Jabodetabek. Mari sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan, amin. Shalom Army of God, gimana kabarnya? Saya percaya pasti luar biasa dan saya berharap kalian semua tetap sehat-sehat di rumah masing-masing dan tetap Tuhan berkati dan Tuhan sertai apapun yang kalian lakukan. Oke, hari ini saya diberi tema moods gitu ya. Ngomong-ngomong soal moods, waktu menyiapkan firman ini saya diingatkan banyak anak muda bergumul di area mood swing gitu ya. Apa itu mood swing? Mood swing itu adalah perubahan suasana hati yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba gitu ya. Kadang mungkin kita nggak tahu kenapa kita bisa bad mood tiba-tiba gitu ya. Jadi perasaan kita itu bisa di-swing ke perasaan yang baik, kita sering bilangnya good mood, atau di-swing ke perasaan yang enggak baik, kita bilangnya bad mood gitu. Misal suatu hari gitu ya, kita udah bangun pagi-pagi, kita udah semangat buat menjalani aktivitas kita udah bangun pagi, tujuannya apa? Kita bisa mempersiapkan diri yang terbaik karena ada kelas online di pagi itu gitu ya. Setelah kita siap-siap, kita sudah depan laptop, pas mau buka laptopnya untuk kelas online, ternyata harinya salah. Kelas online pagi itu masih besok, bukan hari ini ternyata. Langsung seketika itu juga mungkin kita bisa jadi bad mood karena kita merasa kita sudah mempersiapkan yang terbaik, udah bangun pagi-pagi gitu ya. Kelasnya salah. Akhirnya seharian kita bisa bad mood gitu ya. Keluar kamar, disuruh papa mama makan, kita jutekin papa mama gitu ya. Karena apa? Karena nggak jadi kelas paginya gitu ya. Kelas paginya masih besok. Dan itu membuat kita bad mood. Ada contoh lagi misalkan 2 minggu lalu gitu ya. Kita kan libur cukup panjang. Tanggal 12 kita libur Imlek gitu ya. Jumat, Sabtu, Minggu kita libur dan kita sudah planningkan di 3 hari itu kita mau me time gitu ya. Kita nggak mau disibukkan dengan segala hal, kita mau santai-santai gitu. Dan di hari libur yang terakhir gitu ya, biasakan di hari libur yang terakhir itu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita berleha-leha lebih lagi gitu ya. Diteleponin sama CGL kita, jam 7:30 pagi gitu ya. Diteleponin sama CGL kita, diajak ibadah bareng jam 9 gitu ya. Akhirnya 7:30 dibangunin. Tiba-tiba seketika itu juga kita bisa jadi bad mood. Gitu ya, baru bangun sudah bad mood. Kalau tadi yang pertama bangun kita dengan excited, kita moodnya bagus gitu ya, seketika jadi bad karena salah jadwal. Yang kedua ini kita buka mata sudah bad mood. Karena apa? Orang masih tidur diteleponin, biasa ibadah bareng juga jam 1, jam ibadahnya AOG, kenapa hari ini harus jam 9 pagi gitu ya. Akhirnya menggerutulah kita dalam hati, kesellah kita dalam hati dan pagi itu kita nggak punya mood yang baik gitu ya. Nggak lama 15 menit setelah telepon itu ditutup, kita mengiyakan dengan dalam hati menggerut, oke gue siap-siap. Gitu ya, pokoknya jam 9 kan oke. Gitu ya. Nggak lama 15 menit kemudian ada notif WA bunyi gitu ya. Ternyata dari orang yang kita suka. Jadi kita lupa minggu itu kan tanggal 14 Valentine guys. Gitu ya. Tiba-tiba ternyata itu adalah notif orang yang kita suka ngucapin Happy Valentine. Langsung seketika itu dari yang kita bad mood, tiba-tiba hati kita berbunga-bunga seketika. Tiba-tiba yang tadinya hatinya dipenuhi sama awan mendung, cerah seketika. Gitu ya. Jadi yang awalnya kita bad mood bisa jadi good mood. Itulah mood swing gitu ya. Mood swing itu begitu, tiba-tiba cepat mood kita itu berubah. Terus kalau lagi dapat kabar baik yang menyenangkan hati, dapat pujian, wah senangnya minta ampun. Tapi kalau dapat kabar buruk, kita ditegur, kita dikritik gitu ya. Wah hati ini langsung gak terima, hati ini langsung ngambek gitu ya. Ada juga mungkin beberapa saat kita dikasih masukan sama pemimpin kita gitu ya, langsung gak terima gitu ya. Merasa gak salah, merasa kita paling benar, gak terima. WA langsung centang 1, seminggu nggak bisa dicari, ditelepon nggak aktif gitu ya. Tapi story WA isinya
kegalauan kita. Gitu, story di IG muncul terus, tapi di WA centang satu terus gitu ya. Jadi ada yang gak diapa-apain aja tuh bisa bad mood tiba-tiba gitu ya. Ada yang lapar aja, perutnya lapar doang bisa bad mood juga gitu. Itulah mood swing gitu. Dan saya percaya kita semua pasti pernah ngalami yang namanya mood swing ini gitu ya. Kenapa? Karena kita ini punya mood. Semua manusia Tuhan kasih mood dalam diri kita gitu ya. Bisa seneng, bisa sedih, bisa marah, bisa takut, bisa kecewa gitu. Dan mood swing sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan sehari-hari sangat dipengaruhi sama yang namanya mood. Karena segala sesuatu dipengaruhi sama yang namanya mood, makanya mood itu sangat penting. Kalau moodnya lagi baik, kita bisa lewati hari itu dengan sukacita. Tapi kalau moodnya lagi jelek, kebalikannya. Seharian itu muka kita bisa nggak bersahabat, orang nggak usah nyapa. Lihat muka kita aja takut. Gitu ya. Makanya penting bagi kita untuk belajar gimana kita menghadapi mood swing ini. Penting bagi kita gimana kita handle mood swing ini supaya kita nggak jadi anak muda yang moodnya di ombang-ambing ke sana sini, di swing ke sana, swing ke sini, up and down gitu ya, nggak jelas. Penting bagi kita untuk menang dari mood swing ini. Banyak orang di luar sana bilang mood swing ini banyak dialami sama anak muda gitu ya. Makanya kita sering dengar, anak muda mah labil. Anak AOG masih labil gitu ya, karena apa? Masih muda gitu ya. Padahal enggak orang muda doang yang ngalami mood swing. Orang tua juga ngalami yang namanya mood swing. Kalau di masa mudanya dia enggak belajar untuk handle dan kalahkan mood swing ini. Kalau di masa mudanya dia enggak kalahkan mood swing ini, sampai nanti dia kerja, sampai nanti dia berkeluarga, punya anak, sampai tua, tetap aja dia akan bergumul sama yang namanya mood swing ini. Untuk itu, ayo Army of God, mumpung kita masih muda, gitu ya, kita masih youth, masih AOG, ayo sama-sama kita belajar untuk taklukkan ini, kita kalahkan mood swing kita, supaya mulai hari ini, habis ibadah ini, kita bisa atasi mood swing kita, dan Tuhan bisa pakai kita lebih besar, amin. Gimana caranya? Yang pertama, kalian bisa catat di catatan kalian, yang pertama, kenali pemicunya. Gitu. Semua hal pasti ada triggernya. Semua hal pasti ada pemicunya. Mood swing juga ada pemicunya. Jadi kita perlu tahu dulu pemicunya itu apa. Faktornya ada dua. Yang satu faktor internal atau dari dalam diri kita sendiri. Apa sih faktor internal itu? Contohnya adalah bisa karena kita lagi sakit, kita lagi capek, lagi lapar contohnya kayak tadi gitu ya. Lalu bisa juga dipengaruhi sama hormon kita yang gak stabil gitu ya. Kalau cewek ada yang namanya PMS gitu loh. Dan itu menyebabkan mood kita gak stabil. Itu faktor dari internal gitu ya. Apalagi anak-anak AOG, anak-anak muda. Kita anak-anak muda itu masih puber gitu ya. Dengan kata lain adalah belum stabil hormonnya gitu. Dan faktor yang kedua adalah dari faktor eksternal gitu ya. Pemicunya tuh dari luar. Misalkan tadi diteleponin CGL kita pagi-pagi gitu ya, lalu kita kena macet misalkan, lagi ngantri di ATM, disalip sama orang gitu ya. Lalu lagi di jalan mungkin, tiba-tiba kita ngelihat ada anak kecil, kasihan banget gitu ya. Akhirnya hati kita tuh sedih ngelihatnya, kasihan ya dia. Nah itu mood swing terjadi di sana, itu faktor eksternal gitu ya. Nah saat kita dapat temukan pemicunya, saat kita ketemu apa trigger yang membuat kita mood swing, kita bisa hindari itu gitu ya. Misalkan kita ini tipe yang kalau stres itu pasti gampang bad mood, gampang kesel gitu ya. Nah, terus kita ngerjain tugas ini mepet-mepet. Udah tahu bikin tugas mepet-mepet itu tekanan gitu ya, bakal bikin stres, ujungnya bakal bad mood. Ya hindari itu. Jangan kerjain tugasmu mepet-mepet. Planningkanlah, bikin dari jauh-jauh hari, dicicil tugasnya gitu ya. Hindari itu, aturlah waktumu untuk kerjain tugasnya. Nah itu kalau bisa kita hindari, tapi nggak semua hal, tidak semua faktor bisa kita hindari. Gitu ya, kalau nggak bisa dihindari ya sudah, mau nggak mau kamu harus hadapi faktor-faktor pemicu itu. Gitu, kita perlu hadapi kalau kita nggak bisa menghindarinya. Dan kalau kita nggak bisa menghindari, gimana kita menghadapinya? Catat poin yang kedua adalah kontrol emosi kita.
Mood swing itu terjadi karena faktor pemicu yang buat emosi kita berubah-berubah. Faktor pemicu itu bisa enggak kita kontrol gitu ya. Faktor pemicu itu apakah bisa kita kontrol, pertanyaannya? Enggak bisa gitu ya. Faktor itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi mood kita nih berubah-berubah dan itu enggak bisa kita kontrol. Keadaan itu enggak bisa kita kontrol gitu ya. Tapi kita bisa kontrol yang namanya mood kita. Mood swing itu terjadi karena mood kita terpengaruh sama keadaan. Karena faktor-faktor tadi. Kalau faktor-faktornya nggak bisa kita kontrol, yang bisa kita kontrol adalah moodnya. Kenapa? Karena mood itu ada di dalam diri kita. Gitu ya. Kalau kontrol emosi itu ngomong soal apa? Jadi stabil. Gitu ya. Jadi stabil itu bukan berarti nggak berekspresi, kita flat jadi orang, ya sudah jalan gak ada senyumnya, gak ada apanya. Bukan kayak gitu, tapi jadi stabil itu adalah ngomong soal kita bisa mengekspresikan emosi kita di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan juga kepada orang yang tepat. Jadi stabil itu sekali lagi ngomong soal kita harus bisa mengekspresikan emosi kita di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan sama orang yang tepat juga. Gitu ya. Kalau waktu yang tepat, contohnya kalau kamu lagi kesel gitu ya, mau nangis ya jangan nangis di tengah mall, di tengah CP gitu ya, kamu dikira orang stres nanti. Memang lagi stres sih gitu ya, cuma kamu kan dikira orang aneh di tengah-tengah mall gitu. Dan jangan di tempat yang salah kayak di mall gitu ya, bereskan saja di kamarmu sendiri gitu ya. Lalu kalau orang yang tepat ngomong soal apa? Carilah orang-orang terdekatmu. Siapa itu? Ada orang tuamu, ada pemimpinmu, ada sahabatmu. Jadi kontrollah emosi kita. Gitu ya. Jadi saat kondisi mungkin gak mengenakan, kita harus bisa kontrol emosi kita biar bisa tetap stabil. Caranya gimana mengontrol emosi kita tetap stabil? Yang pertama, jangan terjebak dengan mood kita. Mood itu ternyata ada jebakannya guys. Jangan terjebak sama mood kita. Di kitab Pengkhotbah pasal yang 7 tuh ngajarin kita. Kalau kita senang, firman Tuhan katakan jangan terlalu senang. Kalau kamu sedih, jangan terlalu sedih. Gitu ya, itu artinya apa? Karena semua itu kan ada waktunya. Kalau senang ya jangan terlalu senang, sedih jangan terlalu sedih. Semua itu ada waktunya. Itu ngomong soal jangan over dalam mengekspresikan sesuatu. Kalau kamu senang, senangnya gak usah over. Kalau kamu sedih, gak usah over juga gitu ya. Kita diajar untuk melakukan sesuatu itu sewajarnya aja. Kita diajarkan untuk melakukan sesuatu itu biasa aja, nggak usah yang lebay gitu ya. Jadi kalau ada momen misalkan ada teman kita gitu ya, kita tahu kita struggle di satu pelajaran tertentu di sekolah kita atau kuliah kita gitu ya, kita nggak ngerti ngerjain tugasnya, tiba-tiba ada satu temanmu datang, dia mau ngajarin kamu gitu ya. Nggak usah langsung puji dia, wah lu emang sahabat gue yang paling baik di antara semua yang ada. Gitu ya. Nggak usah memuji sampai over kayak gitu. Karena apa? Karena kita nggak tahu gitu ya. Apakah besok orang ini masih mau ngajarin kita. Kalau besok orang ini nggak mau ngajarin kita, apakah kata-kata kita akan berubah? Lu memang sahabat paling nggak ngerti gue. Lu sahabat paling nggak mensupport gue gitu ya. Kalau ada yang menjelekkan kita, nggak usah over juga sampai cari pembelaan dari orang-orang lain. Nggak usah sampai kita ngata-ngatain dia. Nggak usah sampai kita menjelek-jelekan dia di depan orang lain. Sedih boleh, tapi jangan terlalu sedih. Ekspresikan juga di waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan sama orang yang tepat. Gitu ya. Jangan sampai perasaan kita dikontrol sama keadaan. Jangan sampai perasaan kita dikontrol sama situasi yang terjadi. Di swing ke sana kemari. Gitu ya, dibikin up and down, dibikin labil, orang bilang gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai waktu kita marah atau kita kecewa sama seseorang, mulut kita itu dengan gampangnya mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Jangan sampai waktu kita kesel sama orang, mulut kita dengan gampangnya marah-marahin orang. Kita katain dia pelit lah, enggak care lah, enggak pengertian lah gitu ya. Ternyata orang enggak gitu. Ternyata orang itu enggak gitu. Gitu ya, kita keluarin kata-kata oh dia baik banget atau dia jahat banget itu karena apa? Emosi kita aja saat itu meresponnya positif atau negatif. Kalau lagi positif ya puji dia, kalau negatif hujat dia gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, jadilah stabil. Enggak perlu over sampai muji-muji yang gimana atau ngatain yang gimana gitu ya. Jadi kontrollah emosimu supaya enggak keluar kalimat-kalimat yang sia-sia. Hati-hatilah dengan sikap, perkataan, dan tindakan kita.
Gimana cara kontrol emosi? Hati-hatilah dengan sikap, tindakan, dan perkataan kita. Jadilah stabil, jadilah nggak over, lagi senang, jangan gampang kasih-kasih janji juga. Gitu ya, kalau kamu lagi dibaikin sama orang gitu ya, nggak usah gampang kasih-kasih janji, oke nanti kita gini, kita makan bareng ya gini, gitu ya. Nggak usah gampang memberikan janji yang belum tentu bisa kita iyakan nantinya. Gitu ya, belum tentu juga bisa kita penuhi apa yang kita ucapkan keluar dari mulut kita. Makanya stabil dulu baru kita bisa mengekspresikannya. Kalau kita over segala hal over, enggak dipikirin dulu langsung nyerocos aja dari mulut, kebanyakan apa yang kita janjikan itu enggak bisa kita penuhi. Gitu ya. Lagi sedih juga enggak usah over, gampang marah-marahin orang, jutekin orang, gampang mukul orang bahkan. By the way, beberapa hari lalu saya habis baca artikel di Instagram. Ada satu anak muda ini dia mukulin pacarnya. Jadi sampai mata sebelah mananya tuh biru gitu ya. Kenapa dia mukulin pacarnya? Hal simple, karena dia kalah main Mobile Legend. Gitu ya. Kalau kalian cari mungkin masih ada artikelnya, saya lihat sampai dilaporin dan ditangkap polisi. Cuma karena kalah main Mobile Legend, pacarnya digebugin sama dia. Gitu ya. Dan itu hal kecil, contoh hal kecil yang responnya salah, responnya berlebihan, responnya over, akhirnya apa? Akhirnya malah merugikan diri sendiri. Gitu ya. Jadi jangan terjebak dengan mood kita, jangan terjebak dengan keadaan saat itu, tapi jadilah stabil dulu, pikirkan dulu saat kita mau mengucapkan sesuatu, pikirkan dulu saat kita mau melakukan sesuatu, pikirkan dulu saat kita mau merespon sesuatu. Hanya karena game yang sepele, nggak bikin kamu gimana-gimana juga, kalau main Mobile Legend, ujungnya perkara sama polisi. Gitu ya. Dan jadilah stabil. Yang kedua, gimana kita kontrol emosi? Mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Isilah dirimu dengan firman Tuhan. Untuk kita bisa stabil, kita bisa tenang menghadapi situasi, kuncinya tuh minta dari Tuhan. Gitulah. Isilah diri kita tuh dari Tuhan, firman-firman yang dari Tuhan. Gitu ya. Mari kita buka firman Tuhan di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 27, isinya saya bacakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Minta damai sejahtera itu dari Tuhan. Gitu ya. Kenapa? Karena situasi, kondisi, sikap orang itu bisa berubah-berubah. Tapi Tuhan Yesus itu enggak pernah berubah. Gitu ya, mau kita dalam keadaan hancur, kita berulang-ulang kali jatuh, gitu, kita terpuruk, kita kecewa, kita kesel, Tuhan itu mampu gantikan itu dengan sukacita dan damai sejahtera daripadanya. Gitu ya, karena itu carilah Tuhan setiap hari. Katakan, aku mau mencari Tuhan setiap hari. Gitu ya, pastikan saat teduh kita jalan setiap hari, enggak bolong-bolong. Gitu. Berapa banyak hari ini kita bolong-bolong saat teduhnya, bisa angkat tangan di ruangan kamar masing-masing, mungkin tempat kalian ibadah gitu ya. Cross check diri kalian apakah saat teduhnya masih bolong-bolong gitu ya. Ayo mulai bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Ketika kita connect dengan Tuhan setiap hari, kita mulai dengan mencari Tuhan. Kita memulai hari dengan kita cari Tuhan dulu sebelum melakukan segala aktivitas kita. Kita baca firman Tuhan, kita berdoa gitu ya. Kita akan kenyang, hati kita akan kenyang dulu gitu loh. Sebelum kita menginjakan kaki keluar dari kamar dan beraktivitas seharian, hati kita tuh udah kenyang. Gitu ya. Kita udah penuh dengan sukacita, udah penuh dengan damai sejahtera. Karena apa? Bangun pagi, doa sama Tuhan, baca firman Tuhan, sudah dapat sukacita, damai sejahtera. Kita akan secure. Gitu ya. Hati kita akan aman. Jadi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mood kita tuh udah bagus. Gitu loh, udah sukacita. Gitu ya. Jadikan ini kebiasaan kita mulai hari ini. Mulailah harimu dengan cari Tuhan dulu. Minta Tuhan tuntun kita hari ini, minta Tuhan pimpin kita hari ini, arahkan kita hari ini, kasih kita hikmat, kasih kita kebijaksanaan dalam melakukan segala sesuatu aktivitas kita di hari ini. Gitu ya. Minta Tuhan tuntun kita supaya apapun yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan di hari ini. Baca firman setiap hari. Dari firman yang kita baca, kalau kamu takut lupa ya dicatat. Gitu ya. Buat catatan, kamu bisa bikin catatan itu menguatkanmu atau menjadi reminder buat kamu
di suatu saat nanti gitu ya. Misalkan saya kasih contoh, ada satu ayat misalkan Efesus 4 ayat 26. Coba kita buka Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat ini dulu saya catat di notes HP gitu ya. Kalau sekarang udah ingat, udah nggak dicatat. Kalau dulu saya catat, bukan ngomong soal ingat atau nggak hafalnya atau gimana, tapi lebih ke biarkan firman Tuhan yang kita baca setiap hari, biarkan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang kita terima setiap hari jadi reminder kita. Saat kita marah gitu ya, tiba-tiba reminder itu, notification itu nyala, akhirnya kita keinget ayat ini. Kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ngomong soal apa? Kalau kamu marah, segera selesaikan, jangan ditunda-tunda. Karena kalau semakin lama kita menunda marahnya kita, marah itu akan makin besar. Akhirnya mood kita akan makin diombang-ambingkan, makin gak enak, makin bad mood gitu ya. Lalu ayat ini juga ingetin saya, kalau marah-marah jangan lama-lama, bukan marah-marah, kalau marah jangan lama-lama. Gitu ya, jangan sampai tindakan, ucapan kita, dan sikap kita menyakiti orang lain. Padahal belum tentu orang lain itu salah. Mungkin kita yang salah, tapi karena mood kita terpengaruh sama keadaan, kita selalu merasa kita yang benar. Jangan sampai saat kita marah, gitu ya, tindakan kita menyakiti orang lain. Kayak tadi, mukul orang gitu ya. Jangan sampai ucapanmu nyakitin hati orang lain. Di rumah mungkin ada adikmu atau orang tuamu, nggak salah apa-apa karena kamu kesel dari pagi. Keluarlah kata-kata yang cukup tajam dan menyakiti keluargamu. Akhirnya kita nggak jadi berkat di keluarga kita gitu ya. Jadi saya dari ayat itu saya belajar kalau marah, oke, diam dulu sebentar. Belajar untuk stabilkan emosi. Setelah itu baru bereskan. Gitu, oke? Jadi itu contohnya, cari Tuhan setiap hari, catat firman-Nya buat jadi reminder buat kita. Jadi ayo terus kita isi diri kita dengan firman Tuhan setiap hari, mulai dari hari ini, mulai setelah ibadah hari ini, kita mau belajar sama-sama, amin. Yang ketiga, gimana kontrol emosi kita? Perkuat manusia roh kita. Kita baca di Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-24 sampai 25. Saya bacakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ketika kita merasa mood swing terjadi di diri kita, coba perhatikan keputusan kita. Apakah yang kita lakukan itu tuh keinginan daging kita atau keinginan roh kita? Gitu ya. Mood swing akan membawa kita cenderung melakukan hal-hal kedagingan kita. Manusia daging kita. Contohnya apa? Kemalasan, pertengkaran, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang menyakiti. Gitu ya. Kalau kita ngikutin daging kita atau dengan kata kita ngikutin nafsu kita akan terus merasakan yang namanya mood swing. Makanya penting untuk memperkuat manusia roh kita. Penting untuk roh kita lebih kuat dari daging kita. Karena firman Tuhan aja bilang, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Harusnya kalau kita hidup oleh roh, kita dipimpin oleh roh. Artinya apa? Daging itu kalah dengan roh. Gitu ya, harusnya. Gitu. Kita nggak akan, saat kita dipimpin oleh roh, saat kita marah, kita nggak akan ngikutin kemarahan kita. Dan kita nggak akan keluarkan kata sia-sia yang mungkin menyakiti orang lain. Supaya kalau kita sedih, kita nggak ngikutin kesedihan kita juga. Itulah tujuan kita memperkuat roh kita. Gitu ya. Kalau kita sedih, kita nggak galau, nggak gampang-gampangan kita ngilang. Gitu ya. Dicari pemimpinnya cuma di-read, kagak dibales. Padahal story IG-nya curcol di story IG dengan kegalauanmu. Gitu ya. Koko itu nggak ngerti perasaanku. Koko itu nggak peka, dia nggak ngerti kesedihanku. Gitu ya. Cece itu nggak perhatian banget, dia adalah manusia paling tidak perhatian di CG ini. Gitu ya. Semua orang salah akhirnya. Karena apa? Karena emosi kita nggak terkontrol. Karena daging kita lebih kuat. Karena kita lebih ngikutin nafsu kita. Apa maksudnya nafsu? Saat kita merasa kita dirugikan, kita merasa
kita di pihak yang dirugikan, kita mengasihani diri kita sendiri. Kita merasa orang lain harus care sama kita. Kita merasa orang lain harus peduli dengan isi hati kita. Gitu, makanya keluarlah Koko itu nggak peka, nggak peduli dengan perasaanku. Gitu ya, itu terjadi. Gitu, saya menemukan orang-orang juga seperti itu. Gitu ya, jadi ayo perkuat roh kita nggak boleh dikuasai sama yang namanya kedagingan kita. Roh kita harus lebih kuat, amin. Jadi yang tadi pertama, kenali pemicunya, kontrol emosinya, gimana lagi kita menghadapi mood swing. Yang ketiga, kalau tadi kenali pemicunya, kontrol emosinya. Yang ketiga, hidup teratur. Milikilah hidup yang teratur, gitu ya. Saya ngomong gini bukan karena saya espro sukanya ngatur-ngatur, enggak gitu ya. Tapi justru karena saya melayani di bidang yang mengatur-ngatur, saya tahu dan saya paham pentingnya untuk hidup teratur. Gitu ya. Banyak orang gak bisa mengatur dirinya sendiri dengan baik, sehingga dirinya jadi korban. Banyak orang yang gak bisa ngatur kegiatannya, sampai-sampai yang jadi korban dia sendiri. Selain dia sendiri, orang lain pun jadi korban. Biasanya tipe yang kayak gini adalah tipe orang yang gak bisa say no. Gitu. Biasanya orang yang kayak gini adalah tipe orang yang gak enakan. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena dulu saya gak bisa say no. Dulu saya gak enakan sama orang lain. Gitu ya. Akhirnya diri sendiri yang akhirnya kewalahan sama permintaan-permintaan dan janji-janji yang mungkin seharusnya ada yang bisa kita iyakan dan ada yang bisa kita tolak. Apalagi kalau yang tanya itu orang yang kita seneng. Wah, itu kalau kita jadi orang yang gak bisa say no gitu ya, atau gak enakan. Orang yang kita suka tiba-tiba ngechat, hari ini free gak? Gitu ya, padahal sebenarnya hari itu sudah ada janji belajar kelompok. Gitu. Tapi kamu akan bingung menjawabnya, kita akan bingung sendiri. Waduh, kesempatan ini gak boleh disia-siakan nih. Dia nanya gue free apa enggak? Apa gue cancel ya kerja kelompoknya ya? Jadi ini kan gak datang 2 kali, sesekali gak apa-apa lah cancel. Gitu ya. Kalau kita jadi orang yang gak bisa say no, kita gak bisa menyusun agenda kita dengan baik. Tiap hari kita akan merasa dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Kerja kelompok penting, tugas gitu ya. Tapi masa depanku juga penting, PH-ku juga penting gitu ya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Kita pasti mengorbankan kerja kelompok. Dari pengalaman-pengalaman yang ada, yang saya temukan gitu ya. Biasanya memilih orang yang disuka gitu ya. Kita nggak boleh ngeflow hidupnya. Gua ngeflow aja lah hari ini biar, tadi kan diajarin gitu ya. Minta Tuhan tuntun aku hari ini gitu ya. Tapi Tuhan nuntunmu juga nggak ngeflow gitu kali. Gitu, jadi gak usah ngomong gue ngeflow aja hari ini. Tuhan pertemukan gue dengan siapa, Tuhan pertemukan gue dengan kondisi apa, gue ngeflow aja. Gak bisa gitu. Nanti kalau ada yang ngajak Mobile Legend, oh iya hari ini aku masih kosong, oke ayo nanti kita latihan Mobile Legend. Kenapa? Karena aku mau jadi atlet e-sport Indonesia. Gitu ya. Gak ada apa-apa, oke. Gua okein Mobile Legend gitu ya. Enggak lama, setengah jam kemudian ketemu temanmu yang satu lagi diajakin main futsal. Gitu ya, karena kamu hobi sekali main futsal. Wah, ditanya hari ini lu ngapain gak futsal yuk? Gitu ya. Langsung hati kita tuh mikir, wah lebih seru futsal ini. Mobile Legend bisa kapan-kapan lagi. Mobile Legend main 5 orang kalau gak salah ya, 5 orang ada bisa main. Futsal ini mesti 10 minimal, lebih susah ngumpulin orangnya. Jadi kesempatan ini gak boleh disia-siakan. Mumpung orangnya ada, oke lah gue main futsal aja, ntar gue cancel itu Mobile Legend. Gitu, Mobile Legend di cancel, kita janjian untuk main futsal. Gitu. Setelah itu, sorenya tiba-tiba grup itu rame. Ternyata grup itu coach kita itu ngajak meeting online di jam yang sama dengan jam kita main futsal gitu ya. Udah ngajak coach, gitu ya, pemimpin gua. Waduh gak enak ini, ditolak ini. Nanti gua dipandang apa nanti gitu ya. Akhirnya diiyain lah meeting online, di cancel lah futsal itu. Gitu ya. Ini akan terjadi. Gitu ya. Ini akan terjadi berulang-ulang gitu ya. Nanti ada kegiatan apa lagi, kamu akan cancel lagi yang lebih gak penting. Ini akan terjadi rentetan sampai tiada akhirnya. Sampai kita agendanya kacau balau. Sampai kacau balau itu mempengaruhi mood kita. Kenapa? Saat agenda kacau balau kita akan pusing. Gue ngomong apa ya ke teman-teman futsal gue buat cancel. Gue ngomong apa ya ke teman-teman Mobile Legend gue buat cancel.
gitu ya. Nanti ada kegiatan yang penting lagi, misalkan diajak pergi sama orang tua, nggak boleh tolak gitu ya. Gue ngomong apa ya sama coach gue, nggak enak gue kalau tadi gue udah iyain, sekarang cancel. Ngomong apa ya gue sama coach gue gitu ya. Kalau kita nggak bisa mengontrol itu, kalau kita nggak bisa menyusun agenda itu, kalau kita nggak bisa teratur hidupnya, rentetan itu kan terjadi terus dan akhirnya mempengaruhi moodmu. Keadaan yang hektik seperti itu akan mempengaruhi mood kita, akhirnya yang terjadi apa? Tiap hari kita akan bertemu dengan yang namanya bad mood. Kacau juga hubunganmu sama orang-orang sekelilingmu. Kenapa? Kamu akan dicap ratu atau rajanya PHP. Gitu ya. Setiap bikin janji sama lu nggak pernah ada. Setiap janjian sama lu nggak pernah muncul. Gitu ya. Jadi apa yang firman Tuhan ajarkan soal ini? Kita buka di Amsal 15 ayat ke-22. Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Katakan pertimbangan. Dikatakan rancangan itu gagal kalau nggak ada pertimbangan. Waktu kita belajar untuk hidup teratur, yang pertama kita mesti bisa adalah membuat pertimbangan. Firman Tuhan ajarkan kita mesti bisa buat pertimbangan. Pertimbangan itu ngomong soal planning. Kalau planning artinya sudah direncanakan sebelumnya. Nggak ada planning yang tiba-tiba hari ini. Planning itu selalu dilakukan sebelum kita memulai aktivitasnya. Planning itu selalu kita buat sebelum acaranya mulai. Itu namanya planning gitu ya. Jadi bukan last minute gitu ya. Bukan hari ini kita bangun, kita belum ada planning, nanti ketemu siapa, oke, janjian Mobile Legends, ku masukin ke planningku. Ada futsal. Waktunya bentrok. Oke lah yang itu ku cancel, ku masukin yang futsal. Akan rentetan terjadi terus gitu ya. Kalau planning artinya sudah direncanakan sebelumnya. Katakan sudah direncanakan sebelumnya. Nah, anak-anak AOG, siapa yang mau dipercayakan perkara besar? Kalian bisa jawab di hati kalian. Kalau kalian rindu Tuhan pakai kalian besar gitu ya. Coba kalian ngomong dalam hati, Tuhan pakai aku besar. Tuhan pakailah aku secara maksimal. Kalau kalian dalam hati yang ngomong itu gitu ya, kalau kalian meresponi itu, belajarlah setia dulu dengan hal-hal kecil. Belajarlah setia dulu dengan planning. Kita nggak bisa tiba-tiba mengharapkan mau dipakai besar di studi kita gitu ya. Kita mau IP-nya bagus, kita mau nilai rapotnya bagus. Kita nggak bisa ngomong kita mau dipakai besar di hobi kita. Mungkin kalian ya tadi, kalian itu gamer, kalian pengen jadi atlet e-sport yang mewakili Indonesia misalnya. Kalian gak bisa bermimpi di pelayanan kalian Tuhan pakai kalian besar gitu ya. Di pekerjaan kita nanti memang sekarang belum bekerja. Tapi one day selepas dari AOG kita lulus kuliah gitu ya, kita selesaikan studi kita akan masuk ke dunia kerja. Kita gak bisa mengharapkan Tuhan pakai kita besar di pekerjaan kita. Tuhan kasih kita posisi yang besar yang bisa memberkati orang. Kita nggak bisa berharap pekerjaan kita pekerjaan yang oke, yang bagus gitu ya. Kalau kita nggak bisa planning, kalau kita nggak belajar planning dari sekarang. Kita nggak bisa tiba-tiba mengharapkan kita jadi orang yang bawa dampak buat sekeliling kita. Itu nggak instan, itu harus dipelajari. Mungkin ada yang bilang, itu kan beriman kok, kan firman Tuhan ngajarin kita beriman. Tadi Koko ngajarin juga. Setiap pagi gitu ya, setiap memulai hari doa sama Tuhan, pakai diriku maksimal. Nah aku mengimani itu kok, yes mengimani itu harus gitu ya. Terus ngomonglah kita, itu gue beriman, Tuhan pakai gue jadi berkat kok. Tapi dia gak tahu jadi berkat lewat apa gitu ya. Yes kita harus mengimani sesuatu yang besar, kita harus klaim sesuatu yang besar karena Tuhan sudah janjikan itu. Tapi selain perlu diimani, kita perlu juga yang namanya mengupayakan itu. Kita perlu juga mengambil langkah kecil. Apa langkah kecilnya? Latihanlah dari sekarang, latihlah perkara kecil itu. Planning itu adalah hal paling kecil yang gak semua orang lakukan. Supaya kalau orang lihat kita itu, pas orang lihat anak-anak AOG gitu ya. Kenapa kita harus planning? Supaya waktu orang-orang lihat kita, lihat anak-anak Army of God Jabodetabek, mereka akan ngomong, ada yang beda nih sama anak-anak AOG. Anak-anak AOG di Jakarta dan Tangerang ini nggak plan-plan. Gitu. Anak-anak AOG ini nggak gampang-gampangan mereka cancel janji. Pelayanannya excellent, studinya nilainya bagus-bagus.
Gitu ya, biar orang bisa melihat terang di dalam hidupmu. Mulai hari ini belajarlah planningkan besok kalian ada apa aja. Kira-kira lusa ada apa, kira-kira minggu depan tuh ada janji apa. Gitu ya, dicatat di agenda. Kalau hari ini kalian gak punya agenda, gak punya buku agenda, zaman udah canggih guys. Kalian semua pasti punya handphone. Gitu ya. Di handphone itu ada yang namanya kalender, kalian bisa tulis reminder kegiatan kalian sehari-hari di sana. Gitu ya. Kalau nggak tahu gitu ya, kalau mentok nggak tahu kok gue mau ngapain, plannya gimana, besok gue nggak ada apa-apa, lusa gue juga belum ada apa-apa, minggu depan gue juga belum ada apa-apa kok. Gitu ya. Jangan let it flow kuncinya, pikirkan aja. Gitu ya, kalau belum ada apa, pikirkan besok kamu mau ngapain. Jadikan hari-harimu tuh efektif, jadikan kegiatanmu sehari-hari itu sesuatu yang membangun dirimu. Gitu ya, jangan let it flow, lihat besok Tuhan mau kasih kejadian apa dalam hidup gua. Nggak bisa gitu. Atau lihat besok lah Tuhan mau kasih gua kegiatan apa. Nggak bisa gitu. Tuliskan perencanaanmu dengan baik walaupun maybe nanti ada yang bentrok. Nah karena kita bikin planning, waktu ada yang bentrok kita bisa tahu. Kalau ada yang bentrok kita harus prioritaskan yang mana yang lebih penting. Bukan berarti yang nggak penting dihapus gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita geser jadwalnya supaya nggak ada yang nabrak. Jadi kamu bisa main Mobile Legends, kamu bisa main futsal dan kamu bisa meeting dengan coachmu tanpa tabrakan dan kamu nggak perlu susah-susah cari alasan gitu ya untuk membatalkan janji itu. Mending kalau alasannya benar. Kalau sampai bohong, kita sampai melakukan dosa namanya gitu ya. Waktu kita pikirkan akan muncul besok akan muncul aktivitas apa yang mau kita kerjakan. Kalau sampai mentok nggak tahu gitu ya. Pokoknya pikirkan itu, pikirkan itu, masuk ke kamar, duduk di meja belajarmu, pikirkan dengan tenang. Pasti akan muncul, oh iya besok ada ini, oke aku akan lakukan ini, aku akan lakukan ini. Dan jangan lupa sekali lagi dicatat gitu ya, bikin reminder. Itu akan membantu kita ketika kita berada di pilihan yang sulit di waktu yang bersamaan. Misalkan saat kita udah nyatet gitu ya, besoknya ketemu teman diajak futsal. Oke, tanya jam berapa? Dia udah ngomong jam berapa, oh ternyata bentrok, aku di jam yang sama ada ini, sorry ya. Itu akan memudahkan kita tuh nolak. Alasannya udah ada, nggak bohong lagi. Daripada kita lupa segala jadwal kita, pas ditanyain, akhirnya kata-kata yang sia-sia, perkataan bohong yang keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena kita terdesak. Karena mood kita nggak tenang waktu itu. Waduh, ada apa ya, gitu loh. Mood swing itu akan terjadi lagi. Gitu ya. Kalau tahu 2 minggu lagi akan ujian, planningkan dari sekarang. Gitu ya, planningkan waktu belajarmu, cicillah dari sekarang supaya nggak nabrak-nabrak. Kegiatanmu yang lain mungkin bikin kita malah jadi nggak sempat belajar loh sometimes. Gitu ya, makanya walaupun kadang kita udah tahu nih 2 minggu lagi ujian. Oke, gue tahu 2 minggu lagi ujian. Tapi saat kita nggak buat planning kegiatan kita sehari-hari, sampai H-1 ujian kita bisa nggak sempat belajar. Karena kita nggak enakan gitu ya, nggak bisa say no, kita terima semua janji. Orang lain kan nggak semuanya ujian sama kayak kita. Akhirnya kita janji sana sini, waktu belajarnya nggak ada. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena saya pernah ngalami hal yang sama waktu kuliah dulu. Gitu ya, akan lebih enak kan kalau kita itu dipertemukan sama 2 atau 3 atau lebih pilihan dalam waktu yang sama, tapi kita udah punya alasan untuk menolak yang lain dan memilih yang lebih urgent gitu ya. Jadi ayo belajar untuk planning. Hidup kita itu indah guys buat dinikmati. Hidup kita indah buat kita enjoy di dalamnya gitu ya. Tuhan udah sediakan segala sesuatu itu baik. Tuhan udah sediakan segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Asalkan kita planning. Saat kita nggak planning, Tuhan sudah sediakan yang baik. Tepat pada waktunya, kita yang nggak tepat di waktu itu. Waktu Tuhan mau kasih itu kita nggak ada di situ. Gitu ya. Akhirnya gimana Tuhan pakai kita maksimal? Gimana Tuhan pakai hidup kita memberkati orang lain. Planlah waktu kita dengan baik supaya apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang penting setiap hari. Plankan kegiatanmu supaya apa yang kamu lakukan itu kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang bermanfaat buat dirimu sendiri. Gitu ya. Contohnya kayak jadwal kuliah tadi gitu loh. Kalau kamu plankan gak mungkin kamu salah hari. Gak mungkin kamu bangun di pagi-pagi taunya kuliahnya masih besok.
gitu ya. Buatlah pertimbangan supaya rancangan-rancangan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita itu nggak gagal. Amin. Jadi yang ketiga adalah hidup teratur. Dan poin terakhir, gimana kita menghadapi mood swing? Temukan lingkungan yang membangun. Lanjut dari ayat yang tadi gitu ya. Ayat tadi ngomong apa? Di Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau nggak ada pertimbangan. Tapi ada lanjutannya. Tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Katakan penasehat banyak. Saya percaya di sini banyak dari kita itu butuh bantuan. Kita nggak bisa melakukan segala hal itu dengan kemampuan kita sendiri. Perlu dibantu sama orang lain. Gimana caranya say no? Gimana caranya biar jadi nggak enakan? Gimana caranya biar kita nggak enakan sama orang? Gitu ya. Gimana caranya kita kenali pemicu-pemicu emosi itu. Gimana caranya kita belajar hidup teratur. Gitu ya. Sometimes kita nggak tahu caranya dan kita butuh orang-orang yang menolong kita. Karena prosesnya itu butuh waktu, nggak bisa cepat, itu perlu dipelajari dan menjadi kebiasaan. Kita perlu orang-orang untuk membantu kita. Firman Tuhan bilang butuh penasehat banyak. Artinya apa? Artinya butuh bantuan orang-orang itu untuk menolong kita. Gitu ya. Tetapi terlaksana kalau penasehat itu banyak. Itu akan terlaksana. Kita belajar sesuatu, kita belajar planning segalanya, itu akan terlaksana kalau penasehatnya banyak. Tapi pertanyaannya, apakah kita di lingkungan yang tepat? Kenapa saya nanya ini? Karena kalau kita mau dapat penasehat-penasehat yang benar, kita mau ketemu orang-orang yang bisa menolong kita, gitu ya. Kita harus di lingkungan yang benar. Kita harus di lingkungan yang membangun. Pertanyaannya saat ini kita ada di posisi lingkungan seperti apa? Apakah kita di lingkungan yang buruk atau di lingkungan yang baik? Gitu ya. Kalau kita di lingkungan yang negatif, biasanya tindakan kita atau keputusan kita cenderung ikut negatif. Sebaliknya, kalau kita ada di lingkungan yang positif, kita di lingkungan yang baik, yang membangun, semua keputusan kita, semua tindakan kita, sikap yang keluar dari diri kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita, biasanya cenderung positif juga. Gitu ya. Karena itu kalau hari ini kita nggak tahu, kita ada di lingkungan yang di mana, cari tahu dulu. Setelah tahu, gitu ya, kalau kita tahu kita di lingkungan yang nggak tepat nih, bukan keluar ya, tapi carilah lingkungan yang baik, carilah lingkungan yang membangun dan lingkungan yang positif. Kenapa? Karena nggak semua lingkungan kita itu baik. Gitu ya. Di gereja ini saya bisa bilang ini adalah lingkungan yang terbaik. Di gereja ini ada komunitas yang namanya CG. Kalau kita belum CG gitu ya, kalau kalian belum CG dan join ibadah kami, gitu, kalian bisa segera kontak ke WA atau IG gereja, GMS Jakarta atau GMS Tangerang, minta dibantu carikan CG terdekat sama tempat kalian. Gitu ya. Kenapa? Karena di dalam komunitas yang namanya CG, itu sangat membangun. Kita ketemu dengan orang-orang yang bisa membangun kita, menolong kita. Kita akan ketemu sama orang-orang yang bisa bantu kita handle mood kita. Kita akan ketemu pemimpin yang mengarahkan kita. Kita akan ketemu teman-teman CG yang mensupport kita dan menguatkan kita dan sama-sama belajar melayani Tuhan. Gitu ya. Rancangan terlaksana sewaktu penasehat banyak. Saat kamu di lingkungan yang membangunlah, di situ ada penasehat yang benar. Gitu ya. Daripada kamu curhat ke orang yang gak jelas di luar sana, kita gak tahu ternyata dia di lingkungan yang negatif, kita gak tahu dia akan mengarahkan kita ke jurang atau ke hal yang benar gitu ya. Waktu kita ada masalah berat, kita curcolnya ke orang yang salah, mungkin solusi yang diberikan adalah ngerokok, obat-obatan, minum gitu ya. Pastikan kita punya lingkungan yang benar, ketemu dengan orang yang benar supaya solusi yang diberikan ke kita pun adalah solusi yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya. Dan kenapa saya bisa bilang CG ini benar-benar lingkungan yang tepat juga, karena saya sendiri yang mengalami kemarin tiba-tiba keinget, kurang lebih 13 tahun lalu saya pertama kali join CG gitu ya, sampai saat ini masih CG. Dan hari ini saya flashback, saya lihat dan saya nggak menyesal. Dan saya bisa lihat Tuhan pakai saya, Tuhan ajar saya melakukan banyak hal yang Dia tuntun. Tuhan lakukan perkara-perkara besar di hidup saya sejak saya join CG. Tuhan bisa ngajarin saya gimana belajar saying yes atau no dengan tepat gitu ya.
Tuhan ngajarin saya gimana saya planning, Tuhan ngajarin saya gimana excellent di pelayanan, dan Tuhan percayakan hal-hal besar bagi saya di hidup saya. Gitu ya. Karena apa? Karena saya masuk ke komunitas yang benar. Di dalam lingkungan yang membangun, di dalam komunitas yang benar, kita akan dibantu dan dibentuk supaya kita jadi anak-anak muda, army of God yang siap Tuhan pakai untuk maksimal. Amin. Berapa banyak kalian mau dipakai maksimal, bisa lambaikan tangan di tempatnya masing-masing. Saya persilakan PAW naik ke depan. Berapa banyak yang mau Tuhan pakai maksimal, katakan aku mau. Gitu ya, katakan dengan kata-kata yang bisa kalian dengar sama telinga sendiri. Katakan, Tuhan pakai aku besar. Tuhan aku mau dipakai maksimal. Amin. Tapi ada kuncinya loh untuk kita itu dipakai besar dan Tuhan pakai kita luar biasa. Gitu ya. Apa kuncinya? Berikan diri kita untuk dibantu. Saat kita sudah ketemu lingkungan yang membangun, kalau yang bisa saya referensikan adalah CG di gereja ini, gitu ya. Pastikan dirimu mau dibantu. Percuma kamu ada di tempat ini tapi dirimu tertutup dan nggak mau dibantu, gitu ya. Kamu nggak mau dievaluasi, kamu nggak mau ditegur, gitu ya. Dikit-dikit kamu ngambek, ditegur dikit ngambek, dievaluasi dikit, merasa kamu nggak salah, mencari pembenaran dari orang lain, gitu ya. Kayak tadi ngomong, Koko itu nggak peka, pemimpinku nggak peka, Cece itu temen CG-ku nggak perhatian, gitu ya. Kita nggak akan bisa juga jadi orang yang Tuhan pakai maksimal, kita nggak bisa juga melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi kuncinya setelah kamu temukan lingkungan yang tepat, berikan dirimu untuk dibantu. Amin. Responilah dengan positif guys, gitu ya. Jadi temukanlah lingkungan yang tepat, gitu. Mari kita sembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dan ayo sama-sama kita naikkan pujian penyembahan ini. Ketika ku khawatir, lalu di hatiku, Yes. ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera, Izinkan Tuhan berikan damai sejahtera dalam hidupmu. yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu. Damai sejahtera. Minta damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau hari ini kalian di kondisi, kalian cemas, kalian takut, cari Tuhan. Jangan cari orang lain tapi cari Tuhan. Isi dirimu dengan firman Tuhan. Akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci,
semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Army of God, saat ini kita masih teen, kita masih youth, sehari-hari ketemu dengan orang-orang yang gak terlalu random gitu. Tapi one day saat kita selesai masa-masa AOG-nya, saat kita masuk dunia kerja, kita akan ketemu orang-orang yang lebih random lagi. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda-beda lebih dari masa-masa kita sekarang. Kalau hari ini kita cuma ketemu orang-orang yang di kelas kita, di sekolah kita, di kampus kita. Tapi one day saat kita masuk ke dunia kerja, Tuhan percayakan sesuatu yang lebih lagi. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang beda-beda dan sifatnya beda-beda. Gitu ya. Karena itu, belajar untuk handle mood kita mumpung kita masih muda, mumpung kita masih youth, kita masih teen. Itu kesempatan yang besar untuk kita bisa belajar handle mood kita supaya kita enggak di-swing ke sana ke sini, supaya kita enggak up and down setiap hari, kita enggak jadi orang yang moody. Supaya apa? Supaya waktu kita selesai masa-masa di AOG ini kita jadi orang yang siap. Justru di masa-masa inilah masa-masa kita belajar, masa-masa kita diperlengkapi, masa-masa kita mengizinkan Tuhan berperkara yang besar dalam hidup kita. Kalau hati kita enggak tenang, kita jadi orang yang baper gitu ya, orang yang enggak bisa kontrol mood kita, akan banyak kebodohan keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut kita adalah muncul dari perasaan kita, muncul dari hati kita. Saat hati kita bad mood gitu ya, saat hati kita responnya jelek, yang keluar dari mulut kita juga pasti jelek. Jadi mulailah mumpung kita masih muda, ayo sama-sama kita latih ini. Kita belajar untuk enggak jadi orang-orang yang mudian, kita belajar untuk jadi orang-orang yang bisa mengontrol emosi. Mungkin enggak instan, enggak cepat, perlu waktu, makanya Anda perlu komunitas. Enggak gampang belajar ini, makanya kamu perlu orang-orang yang mensupport. Kita enggak bisa langsung menjadi orang yang seperti Salomo. Firman Tuhan tuh menceritakan Salomo itu seorang yang bijak, seorang yang penuh hikmat. Mungkin kita enggak bisa langsung seperti Salomo. Tapi ayo mulai dengan hal simpel ini. Setelah ibadah ini kita mulai hal simpel ini. Pertama, kenali pemicu di mana moodmu itu akan berubah-berubah. Apa pemicu yang membuat moodmu berubah-berubah? Kedua, belajarlah kontrol emosimu. Ketiga, belajarlah hidup dengan teratur. Belajarlah untuk planning. Yang keempat, temukan lingkungan yang membangun. Dengan itu keahlian kita akan bertambah-tambah. Kita akan menjadi orang yang lebih simple, kita akan menjadi orang yang lebih tenang, lebih stabil, kita akan punya hikmat lebih lagi. Karena apa? Kita ambil itu, kita serap itu dari firman Tuhan yang terus kita baca tiap hari saat kita membangun hubungan sama Tuhan. Dan yang pasti setelah kita melakukan itu semua, Tuhan pasti memakai kita dengan maksimal dalam segala aspek hidup kita. Di studimu, hobimu, apapun yang kamu kerjakan, pelayananmu, Tuhan pasti kerjakan maksimal. Kalau kamu mau lihat di masa depanmu, kamu akan jadi orang-orang yang diandalkan Tuhan. Mulailah hal simpel itu dari hari ini. Amin. Kalau kalian orang-orang yang merasa sekarang kalian adalah orang yang gampang moodnya diombang-ambingkan, moodnya berubah-berubah, letakkan tanganmu di dadamu. Saya rindu berdoa buat kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa Tuhan, Engkau tahu apapun yang mereka alami. Engkau tahu apapun yang AOGers alami hari ini Tuhan. Sungguh aku berdoa, Engkau enggak pernah meninggalkan mereka. Setiap masalah mereka, sebesar apapun masalah mereka Tuhan, aku tahu Engkau menyertai mereka. Masalah tidak Engkau hindarkan Tuhan, tapi aku tahu Engkau selalu beserta dengan mereka Tuhan. Sungguh aku berdoa melalui firman hari ini, ajar kami Tuhan, biar firman ini menjadi dasar bagi kami, supaya kami enggak terombang-ambingkan dengan keadaan dunia ini, supaya kami enggak terombang-ambingkan dengan setiap masalah dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami minta hikmat daripadamu, kami minta kebijaksanaan daripadamu dalam menghadapi setiap situasi Tuhan. Minta damai sejahtera dan sukacita turun atas setiap Army of God Tuhan, di dalam nama Yesus. Sungguh Tuhan, temukan kami dengan orang-orang yang tepat, temukan kami dengan lingkungan yang tepat Tuhan, yang membangun hidup kami Tuhan. Kami mau hidup kami dipakai luar biasa, kami mau hidup kami
Engkau pakai besar di dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Tuhan, firman-Mu selesai, tapi kami tahu pekerjaan-Mu di dalam hidup kami nggak pernah selesai. Thank you Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menciptakan setiap kami beserta dengan emosi kami. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang bertahta atas hidup kami. Kami mau ikut, kami mau Tuhan Engkau yang menjadi pemegang hidup kami. Kau yang memberikan kami pengendalian diri. Kau memampukan kami dengan buah-buah roh yang Kau nyatakan, yang Kau berikan atas setiap orang-orang percaya. Demikian juga itu yang memampukan kami untuk mengontrol setiap emosi, setiap mood, setiap feeling yang kami rasakan. Apapun yang terjadi, baik di dalam diri kami atau di luar diri kami, ajar kami Tuhan untuk kami bisa mengatur segala sesuatunya seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biar firman-Mu hari ini mengubahkan pola pikir kami, untuk kami berkuasa atas perasaan kami, atas mood kami, dan kami mau dipakai Tuhan besar. Kami percaya Tuhan bahwa kami diperlengkapi, firman Tuhan yang kami dengar setiap minggu memperlengkapi kami untuk menjadi orang yang menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau yang menerangi jalan-jalan kami. Firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, sehingga setiap hari Tuhan kami mau terus berjalan dalam rencana dan kehendak Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, dan hari ini mari sama-sama Army of God, angkat tanganmu di tempatmu, dimanapun kau berada hari ini. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai, membimbing, menuntun setiap apa yang kau perkatakan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan. Biar sungguh dituntun oleh Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.